beli lengkap. Kita nggak akan mau 2 kali. Ternyata saya sih sampai 2 kali, berarti memang maunya dihina kali itu. Akhirnya berpikir saya, aduh, nggak usah lagi masuk penjara gitu. Untuk pertama kali memang ada rasa malu, Mas. Tapi dengan rasa semangat rasa saya ingin memperbaiki kehidupan saya hapus rasa malu itu dengan semangat saya untuk ingin belajar kehidupan yang baik. Ternyata setelah saya memulai pekerjaan yang baik, mencari harta dengan halal, malah justru sebaliknya. Banyak masyarakat, teman-teman yang mengajukan jempol, kasih support. Ya diantaranya itu karena ya harus merehabilitasi lah. Jadi harus di mata masyarakat bahwa saya tidak akan berbuat lagi. Ya menampakkan diri terus, standby apa segala macam, kemudian ya banyak jalan lah istilahnya. Peran kita jelas bahwa tujuan penegakan hukum di Indonesia di samping membuat dia itu jerah, tapi dia juga bisa memperbaiki diri. Peran di dalam sistem pemasyarakatan adalah memperbaiki atau membina narapidana agar supaya dia kembali ke masyarakat itu bisa menjadi anggota masyarakat yang baik. Orang tua saya bernama Farihin, saya anak paling tua di 5 bersaudara, lahir di Jakarta, 43 tahun. Tahun 87 langsung berangkat ke Afghanistan selama 3 tahun. Ya saya akademi militer waktu itu di Ittihad Islami Afghanistan. Faksi Ittihad Islami pimpinan Syekh Rasul saya. Kebetulan ayah saya itu kan benang merahnya dari situ juga gitu, jadi nggak, ya malah suruh bereksplorasi lah dengan, artinya bukan membiarkan tapi justru suruh bereksplorasi eksplorasi itu. Akhirnya sampai tahun 93 organisasi kami berubah gitu. Yang tadi Darul Islam menjadi Jamaah Islam Bina Abdullah Sungkar. Nah, sejak 93 itu kita lebih agak ketat lagi mengenai programnya. Sampai akhirnya kita tahun 99 itu terpanggil menjadi relawan di Ambon dan Poso. Sampai hari saya di penjara tahun 2000 sampai 2001 kasus penyerangan 2 desa di Poso. Setelah bebas 9 bulan, saya dijebak oleh operasi intelijen waktu itu. Saya nggak sadar, peluru itu ternyata dari teman saya yang ngomong entah dari intelijen, entah dari tentara waktu itu. Walaupun saya tutup-tutupi, ternyata emang itu jebakan juga. Saya di penjara 2,5 tahun lagi, tambah 2,5 tahun lagi. Ke orang tua tentu bersedih kan, yang namanya tertangkap tuh jelas bayangan orang ditangkap itu ya gimana kan, diinterogasi dengan cara-cara itulah. Nama saya Sugeng, saya dari Purwosari, Solo. Sempat kerja jadi sales rokok sempat. Terus dengan gaji sekian kok, dengan perbandingan kehidupan remaja kok enggak seimbang. Menjerumus ke kriminal. Ya ini terus terang aja ya jambret. Terus ya jambret aja, terpengaruh dengan keadaan lingkungan yang saya tidak sadari. Saya memaksakan dengan pergaulan lingkungan keadaan itu, ya akhirnya ya jadi DC, dekolektor, terus ya kriminal lainnya. Paling lumayan uang 10 juta ya habis untuk via-via saja, nah, untuk minum, untuk perempuan. Pertama kali melakukan ya ini ya dapat Alkitab. Nggak ada nilainya, cuma itu ya buat pembelajaran. Terus agak bisa. Habis pulang kerja sore saya melakukan aksi itu sampai akhirnya karena melanggar pasal 303 perjudian. Saya jadi bandar tunggal. Waktu itu reaksi keluarga ya kaget. Tapi kaget hanya sementara, dalam arti ya sudah. Nama saya Salahuddin, asli Jakarta. Saya SD di Jakarta tinggal, kemudian lanjutkan lagi di
Solo, masuk ke pesantren sampai 6 tahun. Saya di sana ya pengabdian, jadi ada mengabdikan ilmu yang kita dapati, ngajar, pindah-pindah lokasi lah, pindah-pindah tempat. Belum tahu kalau itu perbuatan yang baik, belum tahu itu perbuatan yang jelek. Awalnya karena dituduh terlibat kasus itulah, undang-undang darurat, menyimpan bahan peledak, kemudian menyimpan orang yang dicari atau DPO mengamankan, sehingga dituduh itu dan ditangkap. Undang-undang darurat, jadi kasus peledakan bom atrium. Awalnya dari rekan pesantren juga mungkin, karena sebelumnya ada mungkin kakak kelas dan sebagainya sudah terlibat. Nah, kemudian dihubungkan dengan saya, kemudian kami gabung.